Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pagi yang cerah ini. Mudah-mudahan keselamatan, kesehatan, kebahagiaan ya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga yang sehat semakin sehat, semoga yang sedang sakit semoga Allah cepat mengangkat penyakit kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik murid Bapak, untuk hari ini kita dua mata pelajaran SKI dan fikih ya. Kita mulai dari fikih terlebih dahulu. Di fikih ini kita buka bab 3 salat jamak dan qashar ya. Kemudian buka halaman kita hari ini dari materi jamak terlebih dahulu. Pengertian jamak, kemudian macam-macam jamak dan sholat yang boleh dijamak. Bapak akan jelaskan. Sholat itu sangat penting ya bagi kita. Sholat itu hukumnya wajib. Bagi yang meninggalkan secara sengaja maka dia akan mendapatkan dosa yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang meninggalkan sholat ya dengan secara sengaja, beberapa ulama mengatakan, beberapa ulama juga beberapa ulama itu mengatakan bahwa itu belum tentu disebut orang Islam ya, bisa juga dia disebut orang yang murtad, keluar dari Islam gitu ya. Islamnya pun para ulama itu memperselisihkan ya, apakah dia Islam atau tidak ya. Saking pentingnya sholat gitu ya. Maka dari itu meskipun kita dalam perjalanan jauh ya, kita sedang sakit, kita sedang berada di tempat berlibur gitu ya, itu tetap kita dianjurkan untuk sholat. Akan tetapi jika dalam perjalanan atau sedang sakit dan lain-lain, Allah sudah memberikan keringanan kepada kita untuk melaksanakan sholatnya ya. Wudhu saja Allah berikan keringanan ya, dan begitu pun sholat ya. Kemudian Allah itu menyuruh, bukan menyuruh ya, boleh ya kita menjamak sholat ya. Oke, Bapak katakan ya, kalian tulis di situ di buku catatan ya. Jamak artinya mengumpulkan atau menggabungkan dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu. Oke, itu tulis ya. Oke, saya akan jelaskan. Jadi sholat jamak itu kalian mengerjakan dua sholat fardu dalam satu waktu gitu ya. Contohnya Bapak mau sholat asar dan duhur itu digabung, jadi Bapak kerjakan dalam satu waktu gitu ya. Sholat duhur dan asar digabung, jadi nanti asarnya kita tidak usah sholat gitu ya. Kayak itu pengertian sholat jamak. Oke, sekarang sholat jamak itu dibagi menjadi itu, ada macam-macam sholat jamak. Kalian tulis macam-macam sholat jamak. Yang pertama jamak takdim ya. Satu, jamak takdim. Jamak takdim itu apa? Sholat yang dikerjakan pada waktu sholat pertama. Sholat yang dikerjakan pada waktu sholat pertama. Contohnya ya. Oke, udah sampai di situ. Perhatikan, tadi sholat dikerjakan pada waktu sholat pertama. Contohnya duhur dan asar. Duhur dan asar lebih awal mana? Lebih awal duhur, kemudian asar. Jadi kalau kamu mau menjamak takdim, asarnya dikumpulkan dengan duhur. Jadi kamu sholat duhur dulu, setelah itu sholat asar ya, berbarengan ya. Kemudian nanti sholat asar kalian tidak usah sholat ya. Setelah masuk waktu sholat asar kalian tidak usah sholat, karena sholatnya itu, sholat yang asar itu sudah digabung di sholat
duhur. Kalian sholat 4 rakaat duhur, habis itu salam, kemudian tanpa berbicara kalian sholat lagi asar ya, niat menjamak takdim. Oke, jadi asalnya nanti kalian tidak usah sholat. Yang kedua, jamak takhir ya. Jamak takhir, di situ ada jamak takhir. Jamak takhir itu apa? Mengumpulkan dua sholat mengumpulkan dua sholat fardu yang dikerjakan di akhir sholat ya, di akhir sholat fardu. Mengumpulkan dua sholat fardu yang dikerjakan di akhir sholat fardu. Takhir itu artinya akhir ya. Oke, jadi contohnya seperti ini. Saya mau mengumpulkan sholat duhur dan sholat asar. Duhurnya itu masih saya ada di jalan. Ya udahlah, saya gak usah sholat dulu. Nanti sholat asar saya mengerjakan dua sholat duhur dan sholat asar gitu. Jadi duhurnya kalian gak apa-apa, gak usah sholat. Nanti pas waktu sholat kalian sholat dua kali. Yang pertama kalian sholat asar, setelah itu kalian sholat duhur. Niatnya menjamak ya, menjamak takhir gitu. Kemudian sama dengan maghrib dan isya gitu ya. Kalau kamu mau menjamak takdim ya, menjamak takdim berarti sholat isya itu kamu kerjakan di waktu maghrib ya. Kalau kamu mau jamak takhir berarti sholat maghrib dikerjakan di waktu sholat isya gitu ya. Akan tetapi jangan lupa sholat pada waktu itu yang harus diutamakan terlebih dahulu. Contohnya mau menggabungkan sholat duhur ke sholat asar, berarti kamu harus sholat asar dulu nanti. Sholat asar dulu, setelah sholat asar baru sholat duhur. Nah, kalau seumpama kamu mau menggabungkan asar ke duhur ya, kamu mau sholat asar ini digabung ke sholat duhur, maka kamu sholat duhur dulu, setelah itu baru sholat asar dengan niat jamak takdim gitu ya. Oke, berarti itu yang dicatat. Setelah itu sholat yang boleh dijamak ya, Bapak tadi udah sebutkan. Sholat yang boleh dijamak itu di buku paketnya itu sudah ada dua ya. Yang pertama sholat duhur dan sholat asar, duhur dan asar. Kemudian maghrib dan isya, duhur dan asar. Kemudian maghrib dan isya. Subuh bagaimana Pak? Subuh tidak boleh dijamak ya, subuh itu tidak boleh dijamak, subuh itu tidak boleh dikumpulkan dengan sholat-sholat yang lain. Subuh tetap dikerjakan waktu sholat subuh. Kemudian Pak, apakah asar bisa digabung dengan maghrib? Tidak bisa ya, ketentuannya tidak bisa. Yang bisa itu duhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya gitu ya. Tidak kecuali kalian menemukan pendapat ulama yang lain ya, kemudian pendapat itu kuat ya, hadisnya pun juga kuat, riwayatnya pun juga kuat, maka kalian boleh mengikutinya ya. Jika tidak ada riwayatnya yang kuat atau hadisnya itu dhaif, lemah ya, bahkan atau palsu, maka kalian tidak boleh mengikutinya ya. Ya, intinya berdasarkan di buku ini dan sesuai dengan hadis pun ya, ajaran Rasulullah yang boleh dijamak itu duhur dan asar, kemudian maghrib dan isya itu ya. Oke, itu saja fikih untuk hari ini. Jadi tugasnya sekarang kalian nyatet itu yang Bapak dikte tadi. Sekarang selanjutnya kita akan belajar SKI. Di SKI ini kita akan belajar di halaman 39 ya. Mohon maaf jika kemarin Bapak salah halaman ya. Kemarin belajarnya itu di semester 2 ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke materi yang sebenarnya. Mungkin di SKI ini bulan ini sudah selesai ya. Tinggal 2 halaman saja ya. Kemudian untuk hari ini kita belajar tanggapan masyarakat Mekah terhadap kelahiran Nabi ya. Nabi lahir, kemudian masyarakat Mekah itu bagaimana tanggapannya?
masyarakat Mekah itu sangat bergembira ya, sangat senang karena Nabi akhir zaman sudah turun ke bumi. Bahkan ya golongan ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu sangat bergembira, sangat senang karena mereka tahu bahwa yang lahir pada hari itu adalah Nabi akhir zaman. Emang Yahudi dan Nasrani itu senang sama Nabi, Pak? Oke, zaman dahulu sebelum Taurat dan Injil itu diubah ya, Yahudi dan Nasrani itu ahli kitab. Kalau sekarang itu sama dengan ulama gitu ya, sama dengan ustadz gitu ya, sama dengan orang yang sekarang pintar Al-Quran ya. Cuma setelah beberapa peradaban Injil dan Taurat itu diubah, maka yang sekarang itu orang-orang Yahudi dan Nasrani itu menjadi musuh orang Islam ya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran ya. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan berhenti mengganggu orang Islam sebelum mereka menang gitu ya. Oke. Sekarang kembali ke pembahasan. Orang Yahudi dan Nasrani itu sangat bangga ya, karena Nabi akhir zaman itu sudah ada di muka bumi. Kemudian masyarakat Mekah pun sangat bergembira karena Abdul Muthalib mempunyai cucu laki-laki. Kemudian setelah berumur 1 minggu, Abdul Muthalib itu mengundang penduduk Mekah ya, sama golongan Quraisy juga ya, terutama golongan Quraisy. Kemudian selamatan, dan anggaplah selamatan kalau di sini ya. Kemudian mereka bertanya siapa nama yang akan diberikan kepada anak laki-laki ini gitu ya. Kemudian Abdul Muthalib menjawab bahwa dia akan diberi nama Muhammad gitu ya, yang artinya terpuji. Kata Abdul Muthalib, artinya itu kenapa dinamakan Muhammad, karena biar nanti dia menjadi orang yang dipuji-puji benar. Sampai sekarang Nabi Muhammad itu dipuji-puji, bahkan kita selalu membacakan sholawat ya kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi Muhammad gitu ya. Oke, itu wajib kita baca. Hukumnya wajib dalam sholat ada berapa sholawat yang harus kita baca, ada berapa ayat ya, itu wajib hukumnya. Maka kalau kita tidak baca sholawat dosa, karena di dalam sholat sudah kita baca sholawat ya. Oke. Setelah itu Nabi Muhammad ini disusui oleh ibundanya selama beberapa hari, cuma 3 hari saja. Kemudian Suwaibah pun juga menyusuinya karena mereka ingin menyusui Rasulullah itu ya, sangat bergembira ya. Akan tetapi sesuai dengan adat yang ada di kota Mekah itu, mereka harus disusui dari orang yang dari luar daerah ya. Kemudian ada seorang wanita dan suaminya yang bernama Halimah ya. Halimah dari Sa'diyah ya, sehingga Halimah itu dijuluki dengan nama Halimah Sa'diyah. Dia berhasil mendapatkan Rasulullah ya. Dia adalah orang yang beruntung yang mendapatkan Rasulullah. Kemudian Halimah ini bawa Rasulullah itu ke rumahnya, ke Sa'diyah ya. Kemudian dia menyusuinya. Setelah itu menjelang beberapa tahun ya, menjelang 2 tahun Sa'diyah itu mengembalikan lagi ibundanya. Akan tetapi karena di Mekah itu terjadi mengalami adanya penyakit yang menular, maka Halimah itu meminta lagi kepada Siti Aminah ya, kepada Siti Aminah itu agar Rasulullah itu dibawa kembali ke
Sa'diyah. Maka dari itu istrinya Siti Aminah pun menyetujuinya, kemudian dibawa lagi dan dirawat sampai umur 4 tahun ya. Halimah As-Sa'diyah ini ya, Halimatus Sa'diyah ini sebenarnya udah punya anak, 4 anak ya, akan tetapi mereka sangat menyenangi juga adanya Rasulullah ini. Mereka sangat menyayangi sebagaimana mereka menyayangi satu sama lain, kakak beradik. Dari itu kemudian setelah berumur 4 tahun maka dikembalikannya ke kota Mekah lagi, ke Aminah. Oke, itu saja pembelajaran hari ini. Jadi tugasnya kalian hanya mencatat fikih ya. Fikih yang tadi Bapak suruh itu dicatat ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.